Oke, selamat sore Sobat Proud. Senang sekali kita sore ini bisa bertemu kembali dalam edisi spesial podcastnya Proud Production bersama para narasumber kita yang luar biasa. Sebenarnya ini adalah orang-orang rumah TDMRC sendiri ya. Ada Profesor Dr. Samsidik ya sebagai Direktur TDMRC. Kemudian ada Dr. Okta dan sebagai Ketua Klaster untuk Disaster Education dan Dr. Ella Melianda yang juga adalah Ketua Klaster untuk Ketua Klaster Disaster Risk Management. Prof lagi. Oh iya ya Allah saya lupa kelewat ya Profesor Dr. Ella Melianda ya. Ulang lagi. Oke, senang sekali kita hari ini sore ini hadir ya untuk mendiskusikan beberapa hal ini bersama orang-orang penting ya. Dan saya Rizana senang sekali bisa menjadi host untuk acara podcast kita sore ini. Oke ya, atau kita ini dulu dong, belum semua cuma saya sebut nama saja tadi kan barangkali bisa memperkenalkan diri masing-masing dulu nih. Gimana nih? Silakan Prof. Oh, saya satu-satunya laki di wawancara ini. Saya Samsidik, sekarang Ketua TDMRC Universitas Syakuala dan juga dosen di Teknik Sipil Universitas Syakuala. Oke, terima kasih Prof. Dan sudah pengalamannya, pengalaman di isu hiking. kebencanaan. Di kebencanaan saya mungkin berkarir persisnya kayak kurang lebih 15 tahun terakhir ini di kebencanaan. Oke, dan kepakarannya di bidang Tsunami Mitigation and Engineering. Oke, silakan Ibu Dr. Okta. Baik, terima kasih banyak Bu Ijan. Nama saya Rina Srinawtari, biasa dipanggil Okta. Selain menjadi koordinator Research Cluster Disaster Education di TDMRC, juga dosen di Fakultas Kedokteran. Saya mendalami kebencanaan ini pasca tsunami 2004, tapi waktu itu masih menjadi pekerja NGO, bekerja juga di beberapa lembaga UN, dan 2014 bergabung menjadi dosen dan juga peneliti di TDMRC. Oke, terima kasih Dr. Okta. Dan Prof. Ella, gimana Prof. Ella? Silakan perkenalkan diri dulu. Baik, saya Ella Melianda, saya dosen di jurusan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syakuala dan juga merupakan koordinator klaster Disaster Risk Management di TDMRC. Pengalaman pribadi saya terkait dengan tsunami ini, perjalanannya sudah sejak habis tsunami itu terjadi 2004, karena itu pengalaman yang sangat merubah rekam jejak penelitian saya sejak awal S3 mulai S3 ya, jadi cukup sejak 20 tahun yang lalu. Oke, luar biasa ya Sobat Proud ya, senang sekali kita mendengarkan. Jadi di depan kita ini adalah narasumber yang sudah kita dengar tadi pengalaman pribadinya. Mereka adalah pelaku-pelaku ya atau aktor-aktor penting yang langsung terlibat gitu ya, terlibat walaupun barangkali tidak langsung terdampak dari tsunami-nya, tapi yang langsung terjun pasca tsunami ya. Dan kita akan bicara lebih lanjut ya, khususnya karena edisi atau topik kali ini adalah peringatan dalam rangka peringatan 20 tahun tsunami. Sebenarnya apa sih makna dari 20 tahun bencana tsunami ini yang Bapak Ibu rasakan gitu? Atau apa yang ya menjadi makna apa gitu setelah 20 tahun ini, setelah menggeluti pengalaman ya berkecimpung dengan isu-isu kebencanaan khususnya. Siapa duluan barangkali? Silakan Pak Prof. Pak Prof. Biar kami bisa nyontek. Ya, saya melihat bahwa 20 tahun tsunami ini ya, buat saya pribadi merupakan momen pertama, momen yang berharga ya. Dan alhamdulillah secara pribadi saya bersyukur juga bisa terlibat dan juga bisa hadir ya 20 tahun setelah tsunami Aceh. Ya, banyak kolega-kolega kita ya tidak berkesempatan ya melihat bagaimana 20 tahun Aceh setelah tsunami gitu ya. Jadi menurut saya ini sebuah juga anugerah buat saya ya, umur, kesempatan untuk bisa melihat Aceh sampai dengan hari ini gitu. Gimana? Sebelumnya satu pertanyaan Ya. buat Prof ya.
Apalagi tadi udah disebutkan ya, setidaknya 15 tahun lah Prof berkecimpung ya pasca pulang sekolah, terus memang langsung terlibat dengan isu-isu kebencanaan khususnya tsunami ya. Apa merasa banyak nggak kontribusi yang sudah Prof lakukan? Oh, rasanya enggak juga ya. Saya memang terus menerus, rasanya 15 tahun terakhir ini terus menerus bekerja untuk kebencanaan ya. Tapi selalu rasanya kok kayaknya nggak maksimal, atau rasanya seharusnya saya bisa berbuat lebih ya gitu ya. Itu yang buat saya kadang-kadang berpikir mungkin kayaknya nggak maksimal juga ya memberikan sesuatu gitu ya untuk proses ini. Tapi di sisi lain ya saya pikir itulah yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan ya dalam 12 tahun terakhir ini. Jadi kalau pertanyaannya seberapa banyak, rasanya nggak banyak juga gitu ya. Tapi ada dong, apa yang capaian yang paling penting, yang paling penting? Sulit ya menjawabnya ya, karena menurut saya mungkin selain Scopus. Iya kan, mungkin publikasi satu hal ya, publikasi ya. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah melihat masyarakat kita berubah, merasakan dampaknya kan gitu ya. Nah itu yang kayaknya saya sulit untuk mengukurnya gitu. Karena kan nggak secara langsung saya bisa melihat perubahan itu. Meskipun kalau di aspek kebijakan ya beberapa saya bisa lihat ya, ada dokumen-dokumen saya atau rekomendasi kita yang diadopsi oleh masyarakat atau pemerintah gitu ya. Cuma memang kepengennya lebih ya. Tapi memang kita berhadapan dengan keterbatasan. Katakanlah kita merekomendasikan ada 10 rekomendasi, tapi sesungguhnya pada realitanya yang mampu dikerjakan masyarakat atau pemerintah cuma 1 gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang buat kenapa ya gitu kan. Nah, itu menurut saya yang miss di dalam karir saya dalam 15 tahun ini. Oke, gimana Prof Okta? Apalagi udah didampingi sama Prof nih, kayak saya. Prof. Ya, bagi saya 20 tahun tsunami ini sebenarnya sebuah refleksi luar biasa ya, karena justru tsunami 2004 yang membawa saya ke Aceh. Dulu diminta orang tua untuk kuliah di Aceh, saya nggak mau, tapi ternyata jodohnya justru memang di Aceh. Saya terlibat banyak dan melihat waktu itu bagaimana kota Banda Aceh luluh lantak, dari seperti kota mati, dan nggak kebayang 20 tahun setelah tsunami seperti ini, melihat berbagai kemajuan. Tapi di satu sisi, semakin saya tahu, semakin saya terlibat, tidak hanya sebagai peneliti, tapi juga terjun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat sekarang, dan kita ini sekarang sudah 20 tahun tsunami loh. Tapi ternyata bisa saya sampaikan bahwa kita itu belum siap untuk menghadapi tsunami di masa yang akan datang. Contoh kecilnya saja, dan sampai saat ini yang membuat saya sulit tidur beberapa hari ini, karena kebetulan kita kan rutin ya melakukan kajian 5 tahun tsunami, 10 tahun, 15 tahun, dan tahun ini 20 tahun tsunami. Mungkin ini juga salah satu yang membuat saya belum bisa menyelesaikan laporan 20 tahun tsunami ini, karena konflik ya, terjadi konflik, saya sedih, khawatir, dan saya nggak mau ini saya menjadi beban saya sendiri. Ini ayo kita sama-sama solusi apa yang harus kita lakukan, PR-nya apa, contoh kecil saja ya. Ini kan kita lihat sekolah-sekolah banyak dibangun di wilayah pesisir yang sangat dekat dengan bibir pantai. Kondisi bangunan sekolahnya itu mungkin dari segi, mungkin tiangnya juga kecil, kolomnya segala macam. Kemudian ketika kita tanya juga ya ke kepala sekolahnya, oke, sering dilakukan simulasi-simulasi, latihan-latihan, tapi cenderung upaya yang dilakukan itu sifatnya seremonial. Kita sangat suka sekali seremonial. Makanya kemarin Prof Musi juga menekankan ya, kenapa kita orang Indonesia ini selalu fokusnya itu seremonial gitu ya. Tapi esensi dari upaya pendidikan kebencanaan itu belum terwujud, belum tersampai. Ketika saya tanyakan kepada kepala sekolah, kan mereka sudah sering nih drill, iya kan sering didampingi gitu oleh berbagai lembaga, which is bagus, good, karena ternyata ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, semua stakeholder sudah terlibat. Tapi ternyata ketika masih kita tanyakan, oke, nanti kalau misalnya ada tsunami, anak-anak ini mau dibawa kemana? Bingung lah guru, karena apa? Biasanya drill yang dilakukan hanya sampai titik kumpul di sekolah saja. Terus akhirnya kepala sekolahnya menjawab, oh nanti kita bawa ke jalan raya. Kemana gitu? Itu baru satu sekolah yang kami tanyakan. Beberapa minggu lalu juga kita mau membuat simulasi ya di sebuah daerah di Kaju.
Nah itu juga kan sebelum kita melakukan simulasi kan kita melakukan kajian resiko gitu kan, hazardnya bagaimana, kerentanannya bagaimana, kapasitas bagaimana, membuat nanti arah evakuasinya kemana. Ketika saya tanyakan juga, jadi nanti berarti ini titik kumpul akhir kita tuh di mana nih gitu kan? Jawaban dari beberapa guru, biasanya kami kayak kemarin kan gempa April 2012 ke Masjid Jami. Bayangkan itu anak-anak tinggal di Dayah. Kalau misalnya gempanya terjadi di malam hari, mereka mau ke sana mau naik apa? Kemudian kondisi jalannya bagaimana gitu. Jadi nggak tahu ya apakah ini juga difikirkan oleh pemerintah gitu ya, oleh kita semua gitu ya, bagaimana nasib masyarakat yang di daerah pesisir ini loh, itu yang sangat saya khawatirkan. Terutama ini menjadi perhatian karena kebetulan kemarin saya lagi riset Sumitomo, kita melihat kepemimpinan perempuan di daerah pasca tsunami ya di Tohoku dan di Aceh. Jadi ketika berkunjung ke beberapa lokasi pasca tsunami itu, mereka memang nggak ada lagi pemukiman di pesisir, tapi kita kan justru menjamur. Itu yang semakin akhirnya membuat saya tuh khawatir. Jadi kalau bisa ditanyakan bagaimana 20 tahun tsunami ini, ya ini saya khawatir, saya sedih gitu kan. Ya inilah masih PR besar kita bersama, mungkin itu. Oke, menarik sekali ya. Sebenarnya itu nanti di pertanyaan kedua kita ya. Tapi nggak masalah. Karena tadi ini juga karena ini kan juga jadi ajang curhat ya. Sebenarnya sejauh mana kita makanya nih ibu semua kita curhat nih. Tapi ini menarik nih Cap Prof Okta nih. Saya menariknya kan karena saya tahu di bawah melihat track recordnya ya Prof Okta nih kan cukup banyak kegiatan kontribusi yang dilakukan terkait dengan pelatihan ya, pendidikan kebencanaan gitu ya ke sekolah-sekolah, terus dengan dibangunnya Fastana, adik-adik fasilitator tangguh bencana yang turun ke lapangan, kan mereka juga sudah ikut mendampingi gitu masyarakat. Artinya belum cukupkah itu dilakukan selama ini? Mereka juga sebenarnya ada tantangan tersendiri nih ya. Ketika sekarang sebenarnya bagus juga ada beberapa sekolah yang berinisiasi. Jadi memang terutama sekolah-sekolah swasta justru yang lebih proaktif ya, minta didampingi. Tapi kalau sekolah-sekolah negeri itu cenderung pasif, menunggu gitu ya. Tapi tadi bahkan kalau sekolah-sekolah negeri itu ya masih terikat dengan seremonial tadi gitu ya. Jadi ketika misalnya Fastana, adik-adik Fastana yang mau datang gitu ya, mau bikin kegiatan, kajian resiko, drill, and disaster education. Jadi udah yang kebayang tuh budgetnya gimana gitu. Ini juga sebenarnya karena bisa jadi pasca tsunami 2004 kan kita banyak sekali ya upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dari berbagai lembaga ya, nasional, internasional. Dan waktu itu kan memang setiap ada kegiatan tuh ada uang transportnya. Kalau mau bikin drill cetak kaos gitu. Jadi mereka udah ngebayanginnya itu budgetnya besar. Jadi disaster education is a costly project gitu. Jadi memang pendekatan kita tuh masih project oriented gitu. Jadi belum masuk ke dalam esensinya gitu. Jadi kita masih lebih mengutamakan oke, kita mau buat disaster education, mau buat drill, jangan lupa medianya ini gitu. Publikasi segala macam gitu. Tapi konsen bahwa apakah anak-anak tahu kenapa kita harus drill? Bahwa apa maknanya drill itu gitu, gimana harusnya melakukan dengan benar. Kita belum ke arah situ. Itu kayak safety culture-nya. Iya, karena yang kita inginkan sebenarnya kan membangun budaya kan, life skill kan. Tapi itu menarik gitu. Ini karena kita bicara resiko nih ya. Nah, buat Prof Ella nih banyak bergerak di bicara resiko. Anda termasuk orang berisiko nggak? Gimana Prof Ella? Menurut Prof Ella gimana? Ya. Pertama makna peringatan 20 tahun tsunami ini dan apa yang sudah Prof Ella lakukan lah setidaknya. Saya tidak berangkat dari risiko. Waktu saya pertama sekali terpapar dengan tsunami dalam berbagai konteksnya ya. Maksudnya pada saat itu saya juga bukan korban, saya tidak di sini, tapi keluarga besar saya ada korban, ada yang mengalami kami sendiri mengalami kehilangan harta benda dan sebagainya, dan ya sama seperti masyarakat Aceh itu setiap orang itu pasti ada salah satu family dekatnya itu yang hilang atau meninggal. Jadi setiap kita berkumpul, nah misalnya saudara-saudara kita bertebaran di luar daerah gitu, begitu kumpul pasti ada ceritakan lagi. Si ini mana ya? Si ini waktu itu ada nggak di sini? Atau teman-teman SMA misalnya, si ini masih hidup nggak ya? Apa kena tsunami karena nggak kelihatan gitu. Nah pasti ada terhubung dengan memori tsunami itu gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya kan itu akan terus yang selama 20 tahun ini dirasakan ya seperti itu masih sama, tidak ada berubah sedikit pun. Tidak ada yang
kemudian melupakan keluarganya yang hilang karena tsunami itu setiap tahun kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya mereka tenang di sana ya. Jadi semua itu sudah menjadi budaya dan rutinitas di masyarakat Aceh sekarang ini gitu. Nggak mesti orang Aceh aja, tapi orang masyarakat yang tinggal di Banda Aceh, di Aceh pada saat itu kan gitu. Nah jadi dengan dengan latar belakangnya seperti itu juga, dan kebetulan saya kuliah waktu S3 itu berangkat ke Belanda, ke University of Twente, itu dengan berbekal saya tidak mau lagi belajar numerical modeling. Udah enak saya dengan S1 numerical modeling tentang gelombang pantai. S2 juga seperti itu. Terus saya seorang engineer kan, civil engineer. Saya tuh punya misi sebenarnya kan, apa yang bisa saya lakukan sebagai engineer terhadap permasalahan pantai. Kan saya belajar masalah pantai waktu itu S2-nya. Nah terus saya harus belajar manajemennya nih. Itu jadi nggak cuma harus memahami tentang mekanisme penjalaran gelombang sampai pecah, kemudian mengangkut sedimen terus terbentuk pantai seperti itu. Tapi kalau ada anomali tentang itu, apa yang harus saya lakukan? Bangunan apa yang harus saya bangun gitu kan? Engineering itu tujuannya. Nah jadi saya bawalah semua bekal yang ada, batimetri, kemudian peta dan segalanya. 9 bulan setelah saya sekolah di sana, kemudian tsunami terjadi. Itu kan pas libur sekarang ya, Desember, Januarinya saya mau defense proposal. Ya apalagi yang mau di defense, berubah semua gitu kan. Mau menunjukkan peta, saya mau lokasi yang ini, udah hilang, udah jadi laut, nah gitu. Jadi ya berarti kan dengan segala trauma yang kita juga tidak mengalami pun, waktu pulang kan juga kita melihat kondisi kan. Saya waktu itu 2 bulan di sini, dan sulit sekali pada saat itu untuk berkomunikasi dengan supervisor di sana. Jadi dikirain saya nggak balik lagi gitu. Nah, sementara yang di sini pun sudah mulai kan teman-teman kita di akademisi kan mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, tapi saya memutuskan untuk balik. Nah, ini tanggung jawab saya untuk menyelesaikan, udah dapat beasiswa, kerjakanlah sampai selesai. Tutup mata untuk bekerja sebagai NGO atau apa gitu kan. Biar yang lain kita selesaikan. Kami selesaikan sama suami juga. Selesaikan sampai pulang tahun 2009. Nah, setelah itu jadi peta itulah roadmap penelitian saya itu jadi berubah. Tadinya masalah gelombang, ini saya ingin melihat dampak tsunami ini terhadap wilayah pesisirnya seperti apa. Karena apa? Kan tugas saya tadi balik lagi, bangunan apa yang harus saya bangun di situ dengan dahsyatnya kerusakan yang terjadi di sini. Kalau ada datang gelombang lagi yang seperti tsunami itu, apa yang harus saya lakukan? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi sudah merasa cukupkah, Prof, dengan apa yang dilakukan tidak, 20 tahun? Tidak cukup. Karena kan waktu kita mau menginjakkan kaki ke ranah manajemen, itu kan kita berbicara tentang manusia, kepentingan manusia di wilayah itu kan. Berarti kalau sekarang istilahnya vulnerability, kerentanan, karena ada bencana. Bencana akan muncul jika ada kerentanan di situ, dan kerentanan itu muncul karena ada manusia yang tinggal di situ. Ya, nilai kerentanan kan seperti itu. Nah, ini kan urusannya dengan manajemen tadi, manajemen kebencanaan tadi. Nah, itu kan tidak mudah. Misalnya udah tanahnya udah habis, terus dia mau balik lagi ke sini, bagaimana? Nggak punya. Terus bagaimana strateginya? Ya jadi lebih ke planologi akhirnya. Tapi pertanyaannya, wilayah pesisir yang sudah berubah itu akan balik lagi seperti dulu nggak sih gitu. Kan itu pertanyaan besarnya. Dan kalau iya pun kapan? Apakah orang yang pada saat ini tinggal itu akan bisa kembali lagi ke tempatnya asalnya? Nah, itu kan kita belajar lagi bagaimana
tsunami itu meninggalkan imprint perubahan morfologi yang ada di pantai itu seperti apa. Dan itu ternyata kita baru tahu, seorang engineer itu kadang-kadang memandang itu hanya umur usia bangunan, itu antara 50 sampai 100 tahun. Sementara permasalahan yang timbul akibat tsunami ini, pantai yang udah dibentuk 1000 tahun yang lalu itu dengan 1 hari saja dihancurkan dan hilang. Nah itu kan berarti kita harus memikirkan dulunya pantai ini terbentuknya seperti apa ya selama 1000 tahun yang lalu. Apakah dengan kondisi iklim gelombang kita sekarang ini akan pelan-pelan terbentuk lagi pantai yang seperti dulu? Rupanya enggak kan, itu kan terbentuk dari ya dululah ada weathering. Jadi kondisi iklimnya tuh sangat berbeda sehingga ada pelapukan, ada tumbuhnya daerah aluvial, jadi pantai kita sekarang itu kan prosesnya panjang, tapi hilang sekejap akibat tsunami. Nah itu kan tidak bisa diselesaikan dengan bangunan yang umur engineeringnya cuma 5-10 tahun. Kita harus pahamin dulu, oke di sini nggak bisa, nggak akan balik lagi. Nah itulah makanya di situ manajemennya tuh menjadi menarik gitu, tidak hanya sekedar coastal engineering manajemen. Apalagi kalau jadi harus kalau bisa. Misalnya gini, kalau misalnya masyarakat itu pelan-pelan balik lagi ke pesisir, nah itu harusnya dari awal sudah dicegah. Cuma mungkin kan kita nggak paham ya, nggak ada yang paham pada saat itu bahwa tsunami itu bisa berulang lagi di tempat kita sekali dalam 200 tahun katanya. Ya, tapi kalau menurut saya ya, ini mungkin menghubungkan juga apa yang Bu Prof. Ella tadi sebutkan dengan Bu Okta. Rasanya kita tuh seperti kurang belajar ya dengan tsunami 2004 ini. Kalau kita kaitkan bagaimana kita menata ulang pemukiman kita gitu ya. Saya mungkin kalau saya pribadi agak paham kalau misalnya itu terjadi katakanlah dalam waktu 5 tahun setelah tsunami ya, sampai dengan 2010 lah katakanlah. Tapi kan yang terjadi di beberapa tahun ini kan sudah jauh sekali, dan orang-orang yang membangun pemukiman baru ya di kawasan pantai itu adalah mereka-mereka yang mungkin tidak terhubung dengan peristiwa tsunami itu sendiri gitu. Kan sekarang kalau kita lihat di Banda Aceh, banyak sekali sekarang perumahan-perumahan baru yang dibangun di kawasan pantai. Nah, saya pernah ke salah satu perumahan baru yang baru dibangun, itu unitnya mungkin ratusan ya, dekat kawasan pantai. Mungkin ibu-ibu nih kalau bisa kesempatan, cobalah masuk ke dalam komplek tersebut, itu jalur evakuasinya itu rumit sekali gitu. Dan saya nggak bisa kebayang kalau betul-betul nanti kita berhadapan dengan situasi darurat, itu bagaimana warga kita di perumahan baru itu bisa tepat waktu lah, atau dalam waktu yang rentang waktu yang golden time itu punya waktu untuk mengevakuasikan dirinya gitu. Nah ini tuh kalau kita lihat dari segi legal, itu mereka legal. Nggak mungkin kan developer, karena ini kalau kita lihat tuh developer itu... Kalau salah itu rumah bersubsidi gitu nggak sih? Rumah bersubsidi. Ada IND-nya segala macam. Pasti kan ada izin, dan saya yakin mereka punya izin. Gitu. Nah, berarti kan persoalannya sekarang dua dimensi nih kan. Satu dimensi adalah di sisi swasta, ya, berarti masyarakat juga. Yang kedua adalah di sisi pemerintah. Kenapa kok pemerintah melepaskan izin untuk ngomong situ gitu. Nah jadi kan kok sama concern dengan Bu Okta tadi juga gitu. Kita kayaknya nggak di satu sisi kita belajar membangun kesiapsiagaan, tapi di sisi lain kok kayaknya kita menepikan itu gitu, menepikan itu dan menganggap ya udah nggak apa-apa, bangun aja toh tsunami. Ini kesannya ya kalau kita ke kawasan-kawasan, orang-orang yang membangun dan menebak itu kesannya mereka nggak peduli, ini nggak akan terjadi tsunami ini dalam umur hidupnya gitu. Nah, itu yang. Nah jadi itu grafik itu kan dari awal tinggi gitu. Oh ini maksudnya yang tadi ya, ketakutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan ada tsunami lagi itu mungkin saat dulu tinggi, tapi 20 tahun turun. Tapi tingkat ketakutan masyarakat untuk tinggal di pantai juga itu yang menurun. Tapi kemudian perizinan
makin tinggi. Nah, jumlah perizinan, Jadi, ya, maksudnya jumlah perizinan. karena sama-sama memikirkan, oh ini nggak ada lagi, ini nggak akan terjadi lagi. Jadi relax ya, kayaknya kayaknya Ya. sudah relax. Tapi mungkin starting pointnya itu ya ini bukan kesalahan juga mungkin, karena ini kan terlalu masif gitu bencananya. Terus kehilangan dan penduduk yang harus ditangani itu cukup banyak untuk menggantikan rumah-rumah. Sementara pemerintahan pada saat itu lumpuh. BRR dibentuk, tapi BRR itu kan cukup butuh waktu yang agak lama sampai BRR terbentuk. Ya cuman Prof bilang kan maksudnya kalau 5 tahun kalau itu 5 masih tahun itu bisa bisa dimaafkan, di- tapi ini 20 tahun. Tapi ini adalah rentetan saya rasa. Enggak, harusnya tidak diberikan izin misalnya. Ya, maksud saya kan yang Oke. sekarang 5 tahun terakhir ini kan itu kan bukan Iya, mereka yang saya paham itu, tapi starting pointnya karena mungkin pada saat di awal itu kan juga udah dibangun di pesisir pantai juga. Nah, itu siapa yang mengizinkan? Dan antara Dianggap boleh gitu. jadi antara perizinan di awal itu dengan jadi kan NGO pada saat itu kan segera harus mau membangun sesuatu. Mereka harus ini segera menyalurkan bantuan, ada waktunya, sementara regulasi lagi dibuat. Kita kan pernah lihat sendiri blueprint kita seperti apa, pantai 200 meter tuh nggak boleh ada apa-apa, terus di musim tsunami masih ada. Nah, antara itu jadi kenyataan dengan perizinan yang terjadi di lapangan itu kan paralel. Akhirnya kan mau nggak mau kita lihat, baru saya balik ke Belanda itu 2 bulan setelah itu dan 6 bulan setelah itu, waktu saya mau PhD defense lagi, itu kita kan menggambar kembali peta itu sekarang rumah-rumah itu seperti apa. Nah, itu kan sudah di pinggir laut semua lagi gitu. Nah, ini jadi harus jadi manajemen kembali lagi manajemen. Iya, karena Siap. wait. Siap. Kayaknya jadi itu artinya kalau dilanjutkan Ini siapa yang moderatornya nih ya? sustainability-nya akhirnya ke sana gitu. Oh, dulu aja boleh, sekarang enggak gitu. Itulah memang repotnya ya kalau nge-host nih orang-orang pandai ini seperti ini dia. Saya agak salah nih, udah. Iya, betul. Iya, Makanya kita juga mau tanya. Enggak, pertama mau ngomong, kedua saya masih punya 2 pertanyaan nih teman ya. Makanya tolong ya hargain itu susah memang sama ngomong sama orang pandai, terus sudah dapat todongan host, tapi luar biasa nih Sobat Proud ya. Jadi yang bisa diambil nih benang merahnya tadi nggak mungkin saya potong karena semuanya memang berisi ya. Memang begini. Tapi kalau kita lihat di belakang ekspertis daripada ketiga narasumber kita ini semuanya itu saling beririsan gitu ya. Dan pertama ya yang satu walaupun bicara tentang infrastruktur ya, maksudnya bangunan gitu ya, Bapak Prof Samsidik, terus Bu Ella yang langsung berkaitan dengan masyarakatnya, terus Bu Prof Ella juga berkaitan dengan bagaimana memanage, ternyata memanage masyarakat itu kan nggak mudah gitu kan. Kita lihat tadi Prof bilang 5 tahun bolehlah kita maafkan gitu, tapi ini 20 tahun kok nggak belajar gitu kan gitu ya. Walaupun kemudian bisa jadi nggak bisa disalahkan, banyak hal yang ya kompleks gitu ya, ada pendatang baru terus bertambah, terus apakah memang yang kita berikan itu sudah cukup. Cuma saya menarik nih, saya lihat ada Prof ada menyebutkan tentang disaster amnesia. Apa tuh? Bisa dielaborasi lagi nggak? Ya, oke, saya akan jawab, tapi nanti saya akan lanjutkan dengan bertanya ke Bu Ijan nih ya. Ya, disaster. Ya, ini mungkin istilahnya secara umum gitu ya. Jadi disaster amnesia itu adalah semacam fenomena gitu. Ketika orang semakin menjauh dari sebuah bencana, maka dia akan seolah-olah melupakan gitu ya, melupakan pentingnya untuk mengantisipasi bencana serupa di masa yang akan datang. Jadi orang seperti persis kayak sekarang, jadi relax gitu. Seperti kata Bu Profela tadi, itu orang tuh kayak relax gitu, dia menganggap nggak akan terjadi, sesuatu sudah normal dan tidak akan terjadi dalam seumur hidupnya gitu ya. Nah itu kan ciri-ciri dari disaster amnesia gitu. Padahal begitu terjadi itu dampaknya drastis sekali. Tahu nggak diagnosis awalnya apa? Apa? Itu karena kolektif memoriesnya itu fading away. Karena apa? Masyarakat yang sekarang hidup di sini itu kan mungkin 50-60%-nya bukan yang mengalami pada saat itu. Kedua, kemudian ini udah generasi keberapa? Gen Z itu, Gen Z, generasi kedua, ketiga nggak tahu. Nah itu yang membuat kemudian kolektif memorinya fading away. Dan
feeling relaxed. Baik, saya ada pertanyaan. Saya tidak mau melanjutkan. Nggak, boleh nggak nambahin satu lagi Oke, kenapa? Pak. Nggak, karena ini juga salah satu curhatnya. Jadi selain tanda-tanda yang disampaikan Bu Ella juga, ini kan kemarin bagian juga dari 20 tahun tsunami, kita menanyakan ke salah satu dinas saya tidak bisa menyebutkan. Tapi saya pikir posisi dinas ini sebenarnya sangat-sangat strategis untuk tadi ya mencegah disaster anemia ya, anemia itu darah ya. Kurang darah juang memang. Dan ternyata bahkan di tingkat mengambilkan kebijakan, tsunami itu sudah memang, kalau kemarin kita kajiannya bahwa masyarakat sudah tidak mengconsider lagi bahaya tsunami, ternyata di pengambilan kebijakan juga gitu. Jadi ketika ditanya, padahal ini di awal kami sudah menyampaikan ini kajian 20 tahun tsunami, tapi tetap saja tsunami itu bahkan tidak tersebut ya menjadi perhatian mereka dalam itu baru tinggal pengambil kebijakan. Nah ini salah satu yang mau saya tambahkan tanda tanya karena apa? Karena ternyata ya disaster awareness ya budaya atau disaster knowledge atau apa namanya itu masih eksklusif hanya di orang-orang TDMRC saja, BNPB saja, BPBD saja, orang-orang yang di forum, orang-orang yang memang selama ini penggiat kebencanaan. Emang di situ kan? Emang di situ. Jadi masih disaster knowledge ini masih sesuatu yang eksklusif. Itu jadi mungkin jangan salah. Itu kayaknya salah kita semua dong kalau gitu. Iya, nggak ada yang Iya salah. sih. Itu proses, nggak ada yang salah saya kira. Jadi ternyata gini, Maksudnya mungkin Karena kita kita bukan pengambil keputusan. ya artinya kan Saya kira nggak ada yang salah. proses yang kita lalui kayaknya mungkin tidak Ingat nggak Pak yang inklusif. kemarin waktu kita acara international seminar orang rapi sama orari dulu Tidak kita mungkin. sama dekat banget sama mereka sekarang nggak pernah pun jauh. kita mengundang Connect. jadi semakin lama Apa kita pun terurai semakin gitu ya. eksklusifkan diri gitu. Dan saya kira ini Nanti juga TDMRC juga eksklusif. betul. Bentar, mengeksklusifkan diri atau selected, natural selection. Nah, mungkin bagian itu juga ya. Tapi saya kemarin dua-duanya. juga dikritik ya. Natural Saya juga selection. dikritik sama BPBD. Saya nggak mau sebut namanya. Ketika BPBD disebutkan. maksudnya BPBD mana gitu ya. Kebetulan beliau dulu di BPBD, kemudian sekarang nggak lagi di BPBD. Inisial. Terus beliau bilang, Pak, kita sebenarnya ingin membangun bersama Pak, kita harus berkolaborasi. Tapi saya setelah 5 tahun baru ini jumpa Bapak lagi. Oh iya juga ya. Karena Bapak penelitian. karena Bapak ya Prof Samsidip, Prof Okta dan Prof Ella mainnya banyak keluar, nggak ke dalam. Itu mungkin kritik ya, iya, untuk itu TDMC. dia, itu juga kan. Itu bagian Jadi dari banyak kritik tawaran untuk keluar. TDMC untuk lebih memperhatikan. Dan membumi. Iya, itu banget. Makanya ini 20 tahun tuh momentum kita benar-benar. Jadi bukan secara pribadi tapi secara kelembagaan Betul, juga betul. ya. Nah, Tapi menarik kalau boleh saya ini ya. Tadi kan Tapi kan ditanya saya mau nanya pertanyaan. tadi. Iya, mau nanya nih. Makanya mau saya jawab nih ya. Oke. Terkait dengan Belum tadi. nanya Belum. Oh, belum nanya. Enggak, maksudnya Nggak, saya ingin tanya nih gini loh, dari perspektif iya betul. Saya mau tanya dari perspektif komunikasi resiko apa sih sebenarnya yang bisa ditawarkan? Coba dari curhatan kami Dari bertiga curhatan. ini. Iya. Coba. Butuh Sebenarnya- waktu untuk menjawab. Enggak, karena sebenarnya kalian tuh tadi curhat-curhat gitu ujungnya tuh berarti permasalahan utamanya komunikasi ya. Iya, Oke, iya. oke. Benang merahnya komunikasi Oke. kan. Tapi lagi-lagi kalau bicara komunikasi itu kan Welcome to the komunikasi itu kan banyak variabelnya kan, gitu, banyak elemennya, bukan hanya ya sumber informasi atau komunikator yang menyampaikan informasi kayak kita kan semua adalah sebagai sumber informasi terkait dengan kebencanaan, tapi kan ada audiensnya. Nah terkadang kita itu ya tadi itu Selective barangkali audience. kita Nggak nyambung. itu, nah ya kita tidak nggak di halaman yang sama dengan audiens kita gitu. Jadi Bapak ya Prof Samsidik dengan kepakarannya, dengan bahasanya yang sangat sophisticated terkait dengan apa tsunami, apa tadi modeling dan lain-lain. Prof Okta juga dengan apa educationnya itu. Jadi nggak nyampe gitu dengan apa yang Prof Ella juga kan gitu. Dan satu lagi, audiens itu kan punya persepsi yang berbeda terkait dengan resiko. Persepsi yang berbeda terkait resiko. Terus Ya, jadi karena itu bisa juga yang individual mempengaruhi. persepsi. Iya. Jadi Dan berlapis-lapis. itu namanya risk perceived risk ya. Perceived risk. Jadi nggak bisa kita samakan tadi kan kalau orang yang merasakan terdampak dia barangkali akan lebih highly alert, aware. Nah, tapi yang generasi Z sekarang belum lagi mereka diterpa dengan ya tsunami informasi yang lain yang barangkali informasi terkait kebencanaan bukan menjadi prioritas. Iya.
gitu. Nah, makanya menjadi PR yang besar. Nah, yang perlu dipahami menurut saya ya gitu kan, yaitu tadi bagaimana kita terus membangun itu tadi pemahaman bahwa risiko bencana itu ya di halaman yang sama gitu, walaupun kembali nanti latar belakang, pendidikan, ya, ekonomi itu mempengaruhi semua kan. Kita nggak bisa bilang jangan tinggal di pesisir gitu, tapi mata pencarian ya tidak dipikirkan gitu ya, kan. Kalau saya bisa respon, kalau itu saya bisa paham gitu ya. Kalau itu saya bisa paham, tapi saya yakin gitu ya, pembangunan perumahan-perumahan yang baru ini itu nggak ada hubungan dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan gitu. Memang. Betul nggak sih? Ya, terjadi perubahan profesi sejak 10 tahun. Dan mereka Itu yang ada menempati di penelitiannya. perumahan baru ini adalah mereka yang mungkin bisa jadi PNS atau mereka yang berasal dari luar wilayah terdampak. Betul. Tapi kan lagi-lagi kan ketika Sebenarnya itu dibangun menurut saya itu bisa dicegah gitu. Artinya ini kan sesuatu yang bisa dicegah. Kecuali yang tadi ya, hubungannya dengan livelihood. Kalau memang dia ya hubungannya karena dia petani tambak, nelayan dan Tapi enggak seterusnya. juga. Mungkin itu bisa di ini. Tapi ini Kondisi sekarang bukan itu. Di Saya 5 tahun terakhir ini bukan setuju itu. harus dicegah. Harus dicegah. Cuma mulainya dari mana? Enggak dengan mengkonfrontir mereka bahwa kan di sini bukan bukan nelayan, kamu profesinya bukan nelayan, nggak boleh tinggal di sini, ya nggak kayak gitu. Cuma ya maksud ini Prof itu kan akarnya dari mana? Coba regulasi semua. iya. Makanya momentum 20 tahun tsunami ini lagi-lagi ya sponsor kanun pendidikan kebencanaan itu kanun. Iya, itu kanun. Yuk kapan kita ke Jakarta? Oh itu 10 Dari 2016 di Jaya. Itu satu kanun pendidikan kebencanaan. Yang kedua, sekarang kanun tata ruang. Terus Jadi, kanun pendidikan cukup kalau di kita itu, lihat- tapi kalau regulasinya juga tidak mendukung kanun tersebut seperti ini. Sebentar, regulasi itu kan tumbuhnya dari ya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas ini di atasnya lagi gitu. Nah, ini kan masalah 10 tahun yang lalu kita pernah mendorong gimana caranya semua instansi itu mainstreaming pengurangan risiko bencana dan itu tidak berjalan sampai sekarang. Itu dia. Jadi pada saat dia mengambil keputusan tidak berdasarkan itu. Yes, mindsetnya itu harus jadi ini menurut saya, menurut saya DDMRC atau siapapun yang menonton podcast ini harus sering-sering sowan ke pemerintah, mengingatkan Pak, Bu, ini ada regulasi kayak gini, jangan dirilekskan, jangan dilemahkan gitu. Tapi artinya kan kalau pemukiman sudah ada, sudah terbangun itu kan nggak bisa dicegah lagi. Kita kan nggak mungkin mengusir mereka. Itu mungkin gitu kan. ya. Tapi kan kalau ini nggak sekarang kita pertegas gitu ya, saya yakin ke depan makin banyak lagi. Pastilah. Dan itu nggak dicabut aja peraturan-peraturan yang melemahkan untuk mencegah mereka kembali lagi bermukim di situ, menambah pemukiman di situ. Sekarang Bu Profela ya, fenomena ini bukan hanya terjadi di Banda Aceh, tapi juga di Aceh Besar. Bapak Ibu coba lihat di pinggir-pinggir kota Banda Aceh yang sudah masuk ke Kabupaten Aceh Besar, fenomenanya sama. Sebenarnya apa yang kurang di kita? Pakar ekonomi, Sudah ada tuh. pembangunan. Karena kan di mana ada gula ada semut kan. Kalau ekonomi itu, di mana ada harga tanah yang murah, disitulah orang akan, apalagi yang baru pindah, yang nggak kenal lingkungan, dan dia nggak memahami nggak resiko. peduli dengan yang kolektif memori, dia nggak punya tentang disaster itu. Akhirnya murah nih, dekat pantai cantik gitu. Bukan masalah ini bahaya atau enggak, penting murah, reasonable untuk tinggal situ, banyak tetangga, infrastrukturnya ada. Kenapa ada sih infrastruktur harus ada gitu? Kan itu kan. Jadi balik ke situ, nilai ekonomi dari suatu daerah itu yang menentukan orang pindah kemana. Tapi lagi-lagi itu yang perlu diregulasi. Terus tadi pesan Prof ya, kita harus sering sowan ke pemerintah gitu. Tapi kalau pemerintahnya juga tidak terbuka, tidak punya itikat baik ya, atau goodwill gitu juga untuk menerima, itu kan juga challenge baru. Tuh gimana tuh kira-kira kita bisa ininya? Ini Bapak yang harus jadi ini berarti harus kerja. Enggak, sebenarnya kan kenapa kanun pendidikan kebencanaan itu bukan mengatur pendidikan kebencanaan di sekolah loh.
di semua tingkatan, masyarakat, keluar, mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, instansi, lembaga, organisasi. Di situ didetailkan sangat jelas bagaimana misalnya tadi kan memainstreamkan disaster risk reduction ini di semua, nanti pelatihan misalnya kayak yang ASN kemarin, Latsar, ada di situ diberikan pengetahuannya gitu tentang kebencanaan. Jadi mindset ini dibangun bersama-sama Saya gitu. tertarik nih mengomentari yang masalah kanun pendidikan kebencanaan. Gini, pendidikan di Aceh itu sangat khas, berbeda dengan tempat lain. Kita punya ya sekolah-sekolah keagamaan, madrasah, ya, pesantren atau dayah yang jumlah Banyak. peserta ajarnya tuh banyak sekali gitu. Nah sekarang pertanyaannya, intervensi yang berbau tentang pendidikan kebencanaan itu kurang sekali terhadap pendidikan-pendidikan yang berada di daya itu, gitu. Jadi kita berharap dari kanun pendidikan kebencanaan itu ada semacam mandat ya dan juga karena kewajiban. itu lembaga formal, non formal, informal semua mencakup. Dan orang-orang yang menempuh pendidikannya di dayah di pesantren ini adalah mereka yang akan berdiri di tengah masyarakat, Iya, yang menjadi mengkampanyekan, mempengaruhi masyarakat dari sisi Betul, keagamaan, dan mereka yang akan punya role. Nah, jadi kalau kita nggak sekarang masuk ke sana, kita sulit sekarang merubah yang tadi Ibu bilang, perceive risk. Sobat Proud, apa barangkali satu kata dari masing-masing? Oh terakhir deh, coba. Coba Prof. Terlalu banyak soalnya nggak bisa coba satu. Kalau saya, ayo kita tegas dengan regulasi tata ruang. Ayo kita tegas dengan regulasi tata ruang. Catat ya Sobat Proud ya, jadi jangan tergiur kalau ada tawaran beli rumah di pinggir pantai gitu ya. Atau gimana? Tapi kalau lebih ke pemerintah sih sebenarnya ya, supaya karena kan kipernya di sana gitu ya. Oke. Gimana Prof. Okta? Ya tadi ya, mungkin pendidikan kebencanaan itu perlu dilakukan di setiap jenjang, di setiap lini, di setiap level, sehingga tadi pengetahuan kebencanaan itu tidak menjadi sesuatu yang eksklusif, tapi bagaimana ini memang merata lah gitu, semuanya punya pengetahuan terutama tentang tsunami, karena ya tadi ya tsunami jarak periode berulangnya cukup panjang. Nah, bagaimana kita menjaga merawat pengetahuan tsunami ini agar generasi yang akan datang itu bisa tahu bahwa dulu pernah terjadi tsunami dan mereka lebih siap dalam menghadapinya di masa depan. Kan nggak bisa satu kata kan, banyak. Ya, edukasi yang tidak eksklusif ya, tapi inklusif yang merata sehingga semua Sobat Proud khususnya berbagai lini paham dan aware tentang kebencanaan. Prof. Ella? Mainstreaming, ya, pengarus utamaan, pengurangan risiko bencana di berbagai lini pengambilan kebijakan dan keputusan. Oke, mainstreaming ya, itu kata-kata yang sering kita dengarkan ya. Dulu yang paling itu Dari host? mainstreaming. Kalau dari saya, ya di antara berbagai informasi, tsunami informasi yang ada ya, seharusnya memang kita lebih banyak ya. Refleksi 20 tahun tsunami ini bagi saya bahwa barangkali cukup banyak sudah dilakukan terkait dengan informasi tsunami. Tapi kan dari perspektif komunikasi barangkali bagaimana dan untuk siapa ya, how-nya, why-nya dan Yahoo dan pokoknya banyak lah media apa dan lain sebagainya itu juga harus dipertimbangkan. Demikian ya, ini karena waktu terbatas dan sudah menjelang azan, mohon maaf Sobat Proud, nih katanya kita akan ada edisi lanjutan ya. Tadi kata kunci terakhir adalah kanun pendidikan kebencanaan yang barangkali kita akan lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi buat ketiga narasumber keren kita, Profesor Samsidik, Profesor Ella, Profesor Okta, terima kasih dan juga sampai bertemu lagi Sobat Proud. Saya Rizana, undur diri, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.